Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teori keterampilan dasar melakukan variasi. Dengan nama anggota kelompok kami yaitu 1. Ayu Melina Putri dengan NPM 1986206001. 2. Ria Dutino dengan NPM 1986206012. 3. Rahajeng Septi Cahyaning Tias dengan NPM 1986206015. 4. Mazidatun Nafiah dengan NPM 1986206021. Dan yang kelima, Farida Mayasari dengan NPM 1986206023. Baik, saya Farida Mayasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan dasar melakukan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ialah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru serta diamalkan oleh guru tersebut dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik tertarik dan ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Adapun pengertian keterampilan dasar melakukan variasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Alma, variasi merupakan suatu hal yang penting dalam perilaku keterampilan mengajar, di mana variasi di sini digunakan dalam berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Yang kedua, menurut Usman, variasi merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam situasi belajar mengajar, peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Yang ketiga, menurut Mulyasa, keterampilan dasar melakukan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa variasi dalam pembelajaran adalah suatu perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan, di mana prestasi belajar yang maksimal dapat diupayakan oleh guru dengan melakukan hal-hal yang bisa membangun atau menambah semangat dan memotivasi belajar peserta didik, yang dapat berupa keterampilan mengadakan variasi. Karena semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar akan sangat berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai peserta didik. Selanjutnya, saya Rahajeng Septi Cahyaning Tias akan membahas poin B, yaitu tujuan dan manfaat keterampilan dasar melakukan variasi. Variasi dalam pembelajaran menurut Mulyasa bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi standar yang relevan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat peserta didik terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Selanjutnya, menurut Asril, tujuan proses pembelajaran variasi adalah menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. Sedangkan manfaat keterampilan variasi dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, menumbuhkan perhatian peserta didik. Yang kedua, melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga,
Dengan bervariasinya cara guru menyampaikan proses pembelajaran, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap guru. Yang keempat, melayani keinginan dan pola belajar para peserta didik yang berbeda-beda. Yang kelima, dapat menghadapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Pelaksanaan keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Menurut SAUD 2012.71, prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi yaitu: 1. Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajar. 3. Variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dengan rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Komponen-komponen keterampilan melakukan variasi. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru, yaitu antara lain variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Yang kedua, penekanan atau focusing. Untuk memfokuskan perhatian peserta didik pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan penekanan secara verbal, biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan. Yang ketiga, pemberian waktu atau pausing. Untuk menarik perhatian peserta didik, dapat dilakukan dengan mengubah suasana menjadi sepi, dari suatu kegiatan menjadi tanpa kegiatan atau diam, dari akhir bagian pelajaran ke bagian berikutnya. Yang keempat, kontak pandang. Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan peserta didik, sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas, menatap mata setiap peserta didik untuk dapat membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Yang kelima, yaitu gerakan anggota badan atau gesturing. Variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi. Yang keenam, pindah posisi. Perpindahan posisi dapat dilakukan dari muka ke bagian belakang, dari sisi kiri ke sisi kanan, atau di antara peserta didik dari belakang ke samping peserta didik. Ya, selanjutnya 2. Variasi media dan bahan pengajaran. 1. Variasi media pandang. Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi. Yang kedua, variasi media taktil. Variasi media taktil adalah penggunaan media dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyentuh dan memahami benda atau bahan ajaran. Yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dengan peserta didik. 1. Peserta didik mandiri. Peserta didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru. Yang kedua, peserta didik pasif. Peserta didik mendengarkan dengan pasif. Situasi didominasi oleh guru, di mana guru berbicara kepada peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.